Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Pernahkah kalian berpikir, iman itu apa sih sebenarnya? Apakah cuma sekadar percaya tanpa bukti, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Kadang, orang pintar bilang, iman itu tidak logis. Kalau tidak bisa dilihat, diukur, atau dibuktikan, bagaimana bisa dipercaya? Sementara orang sederhana mungkin berkata, saya cuma percaya saja, karena rasanya benar di hati. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Yesus Kristus dan iman kita, tentang bagaimana iman itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal kebenaran yang nyata, dan bagaimana Yesus menjadi jembatan yang menghubungkan logika kita dengan hati kita. Mari kita mulai dengan sebuah cerita lucu. Ada seorang profesor yang sangat pintar, ahli dalam berbagai ilmu. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang petani tua yang sangat beriman. Profesor itu bertanya, "Pak, bagaimana Bapak bisa percaya pada Tuhan yang tidak bisa dilihat? Saya adalah ilmuwan, saya hanya percaya pada apa yang bisa saya buktikan." Petani itu tersenyum dan berkata, "Pak Profesor, boleh saya tanya sesuatu? Apakah Bapak pernah melihat otak Bapak sendiri?" Profesor menjawab, "Tidak, tapi saya tahu saya punya otak, karena saya bisa berpikir, bisa berbicara, bisa melakukan hal-hal yang cerdas." Petani itu tertawa dan berkata, "Nah, begitu juga dengan iman saya. Saya tidak melihat Tuhan, tapi saya melihat hasil kerjanya dalam hidup saya, dalam alam semesta ini, dan dalam cinta yang saya rasakan. Jadi, iman itu bukan buta, Pak. Itu justru melihat lebih jauh dari apa yang mata bisa lihat." Hahaha. Cerita itu sederhana, tapi ada kebenaran yang dalam di dalamnya. Iman bukanlah penolakan terhadap logika, melainkan pelengkapnya. Logika bisa membawa kita sampai di pintu gerbang kebenaran, tapi imanlah yang membuka pintu itu dan membiarkan kita masuk untuk melihat keindahan di dalamnya. Yesus sendiri sering berbicara tentang iman dengan cara yang sangat sederhana namun mendalam. Dia berkata, "Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi pun, kamu akan berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu." Matius 17 ayat ke-20. Tunggu. Apakah itu berarti kalau kita punya iman, kita bisa memindahkan gunung secara fisik? Nah, kalau kita pikir secara logika, itu terdengar mustahil, kan? Tapi mari kita pikirkan lagi, apa gunung terbesar yang ada dalam hidup kita? Mungkin itu masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan orang lain, atau bahkan keraguan dalam diri kita sendiri. Yesus tidak berbicara tentang memindahkan gunung batu, tapi tentang memindahkan gunung masalah yang menghalangi kita untuk hidup dengan bahagia dan penuh harapan. Dan iman dalam Yesus adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menghadapi masalah-masalah itu dengan keberanian dan keyakinan, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Sekarang, mari kita bicara tentang Yesus Kristus. Mengapa Yesus begitu penting dalam iman kita? Karena Yesus bukanlah sekadar tokoh sejarah, bukan sekadar guru yang bijak, tapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia agar bisa berhubungan dengan kita secara langsung. Bayangkan, Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memiliki kekuatan tak terbatas, mau datang ke dunia ini sebagai manusia kecil yang merasakan lapar, haus, lelah, sedih, dan bahkan sakit. Mengapa Dia melakukan itu? Karena Dia ingin kita tahu bahwa Dia mengerti kita, bahwa Dia ada di samping kita dalam setiap situasi hidup kita. Ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang takut pada gelap. Suatu malam, ayahnya berkata, "Nak, jangan takut. Ayah ada di sini, di sampingmu." Anak itu bertanya, "Tapi ayah, bagaimana saya tahu ayah benar-benar ada di sini kalau saya tidak bisa melihat ayah?" Ayahnya lalu memegang tangan anak itu dan berkata, "Nak, meskipun kamu tidak bisa melihat ayah, tapi kamu bisa merasakan tangan ayah yang memegang tanganmu, kan? Begitu juga dengan Tuhan. Meskipun kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa merasakan kehadirannya dalam hidupmu." Yesus adalah bukti nyata dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dia datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara mencintai orang lain, dan bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan. Dia juga mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan lagi. Bagi orang intelektual, mungkin kalian bertanya, apakah ada bukti sejarah tentang Yesus? Tentu saja ada. Banyak catatan sejarah dari masa itu yang menyebutkan tentang Yesus, tentang ajarannya,
tentang keajaiban-keajaiban yang Dia lakukan, dan tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi lebih dari itu, bukti terbesar dari kebenaran tentang Yesus adalah perubahan yang terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi orang sederhana, mungkin kalian tidak perlu banyak bukti sejarah. Kalian hanya perlu merasakan cinta dan kehadiran Yesus dalam hidup kalian, dan itu sudah cukup. Dan itu tidak salah, karena iman itu bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal hubungan pribadi dengan Tuhan. Sekarang, setelah kita tahu tentang Yesus dan tentang iman, apa yang harus kita lakukan? Iman yang benar bukanlah sekadar percaya dalam hati, tapi juga harus terlihat dalam tindakan kita. Yesus berkata, "Siapa yang memiliki perintahku dan menaatinya, dialah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihinya dan akan menampakkan diri kepadanya." Jadi, iman kita harus terlihat dalam cara kita hidup, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam cara kita menghadapi masalah, dan dalam cara kita berharap untuk masa depan. Mari kita ambil contoh sederhana. Kalau kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain, bahkan orang yang tidak menyukai kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus memberikan kita kekuatan, maka kita tidak boleh menyerah ketika menghadapi masalah. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah harapan kita, maka kita tidak boleh putus asa ketika menghadapi kesulitan. Bagi orang intelektual, menjalankan iman mungkin berarti menggunakan pikiran dan pengetahuan yang kalian miliki untuk melayani Tuhan dan orang lain. Mungkin kalian bisa menjadi guru yang baik, dokter yang peduli, pengacara yang adil, atau pemimpin yang bijak, dan dalam semua itu, kalian bisa menunjukkan cinta dan kebenaran Yesus. Bagi orang sederhana, menjalankan iman mungkin berarti melakukan hal-hal kecil dengan cinta dan kesetiaan. Mungkin kalian bisa menjadi tetangga yang baik, orang tua yang penyayang, anak yang berbakti, atau teman yang setia, dan dalam semua itu, kalian bisa menunjukkan kehadiran Yesus dalam hidup kalian. Saudara-saudara terkasih, iman kita dalam Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang sudah selesai begitu saja setelah kita percaya. Itu adalah perjalanan seumur hidup, perjalanan yang penuh dengan tantangan, tapi juga penuh dengan keindahan dan harapan. Kadang, kita akan merasa ragu, kadang kita akan merasa lelah, kadang kita akan merasa seolah-olah Tuhan tidak ada di samping kita. Tapi ingatlah, Yesus pernah berkata, "Aku akan menyertai kamu setiap hari sampai akhir zaman." Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi, mari kita terus berjalan dalam iman kita, mari kita terus belajar tentang Yesus, mari kita terus menjalankan perintah-Nya, dan mari kita terus menunjukkan cinta dan kebenaran-Nya kepada orang lain. Karena dengan iman dalam Yesus, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup kita, dan kita memiliki harapan untuk masa depan yang indah. Amin.